Siapa teman-teman yang sudah tahu sholat sunnah zawal? Sholat sunnah zawal. Coba tulis di kolom komentar yang sudah tahu, atau mungkin yang sudah melaksanakannya, atau yang sudah istiqomah melaksanakannya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Siapa yang sudah tahu sholat sunnah zawal? Teman-teman, di video yang ini ya, Abi kan sudah menceritakan tentang sholat-sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat maghrib. Dari mulai qobliyah maghribnya, kemudian ba'diyah maghrib, dan seterusnya sampai ditutup dengan sholat sunnah witir di sepertiga akhir malam. Kemudian kita akan lanjutkan sholat sunnah apalagi yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Sebelum subuh, sunnah melaksanakan sholat 2 rakaat qobliyah subuh. Niatnya bisa qobliyah subuh, bisa niat sholat sunnah subuh aja, kemudian bisa niatnya sholat sunnah fajar, dilaksanakan 2 rakaat. Surat yang bagus untuk dibaca adalah surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Kalau misalnya mau, ada ulama yang mengatakan boleh membaca surat Alam Nashrah di rakaat pertama dan Alam Tara di rakaat kedua. Itu udah Abi jelaskan juga. Kemudian setelah subuh sampai matahari terbit, itu nggak ada sholat sunnah ya teman-teman. Nggak ada sholat sunnah mutlak. Bahkan ada ulama yang mengatakan hukumnya makruh tahrim, makruh yang mendekati kepada haram, melaksanakan sholat sunnah setelah subuh. Catat, sholat sunnah, bukan sholat wajib. Kemudian setelah matahari terbit. Nah, setelah matahari terbit itu ada sholat sunnah yang disebut dengan sholat sunnah isyraq. Sholat sunnah isyraq atau disebut juga dengan sholat sunnah syuruk. Siapa teman-teman yang udah tahu sholat sunnah isyraq ya? Atau sholat sunnah syuruk disebutnya. Hadisnya begini teman-teman ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Man sholal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yazkurullaha hatta tatlu'a syamsu summa sholal raka'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tamatin. Kata Nabi begini teman-teman, barang siapa orang yang sholat subuh berjamaah, kemudian ia duduk berzikir hingga matahari terbit, kemudian ia melaksanakan sholat 2 rakaat, sholat sunnah isyraq di sini, maka dia akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Bahkan Nabi mengatakan 3 kali kalimat sempurnanya. Nah, namanya sholat sunnah isyraq teman-teman. Laksanakan 2 rakaat aja. Usolli sunnatal isyraqi raka'ataini lillahi ta'ala. Seperti biasa, surat yang pertama sunnah dibaca Al-Kafirun, yang kedua Al-Ikhlas. Kemudian teman-teman, sholat sunnah isyraq itu teman-teman dilaksanakan setelah matahari terbit, kira-kira 15 menit setelah matahari terbit. Jadi ketika terlihat udah terang tuh ya, 15 menit setelah itu kita sudah melaksanakan sholat sunnah isyraq. Kemudian misalnya matahari terbitnya setelah melaksanakan sholat sunnah isyraq itu misalnya jam 7 pagi nih ya teman-teman. Maka jam 8 atau jam 9 lebih bagusnya sunnah melaksanakan sholat sunnah duha. Siapa teman-teman yang sudah istiqomah melaksanakan sholat sunnah duha? Tulis di kolom komentar ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian ada sholat sunnah zawal. Siapa teman-teman yang sudah tahu sholat sunnah zawal? Nah, di sini Abi akan menjelaskan sholat sunnah zawal. Sholat sunnah zawal itu dilaksanakan pada saat matahari condong ke barat. Matahari condong ke barat sebelum datangnya waktu zuhur ya teman-teman. Dilaksanakannya 4 rakaat. Hadisnya seperti ini. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yusolli arba'an ba'da an tazula syamsu qabla zuhri wa yaqulu innaha sa'atun tuftahu fiha abwabus sama'i fa uhibba ayyas'ada li fiha amalun shalih. Kata Nabi, salat 4 rakaat setelah matahari tergelincir sebelum datangnya waktu zuhur. Itulah yang disebut dengan waktu zawal. Lalu beliau bersabda, kata Nabi, itu adalah waktu dibukanya pintu-pintu langit. Maka aku ingin sekali amalku diangkat pada saat itu, kata Nabi. Hadis ini dinilai hasan oleh Albani. Teman-teman, sholat sunnah zawal itu dilaksanakan 4 rakaat, 2 kali salam. Niatnya seperti ini, usolli sunnataz zawal raka'ataini lillahi ta'ala. Surat yang dibaca Al-Kafirun dan Al-Ikhlas saja. Nah, kemudian setelah masuk waktu zuhur, seperti biasa melaksanakan qobliyah zuhur. Qobliyah zuhur, teman-teman, yang paling bagus itu dilaksanakannya 4 rakaat, 2 kali salam ya. Bagusnya 2 rakaatnya muakkad, 2 rakaatnya goer muakkad, dan ba'diyah duhur juga bisa dilaksanakan 4 rakaat, yang 2 rakaatnya sunnah muakkad, yang 2 rakaatnya goer muakkad. Hadisnya seperti ini teman-teman. Hadis riwayat Imam At-Tirmidzi juga. Kata Nabi, man shalla qabla zuhri arba'an wa ba'daha arba'an harramallahu 'alan nar. Barang siapa orang yang melaksanakan sholat sebelum zuhur 4 rakaat dan setelah zuhurnya 4 rakaat, maka dia diharamkan masuk ke neraka. Ini luar biasa sekali teman-teman ya, hadis yang menjelaskan tentang sholat sunnah qobliyah zuhur dan sholat sunnah ba'diyah zuhur. Kemudian di waktu sorenya sebelum sholat asar, ada sholat sunnah yang namanya sholat sunnah qobliyah asar. Sholat sunnah qobliyah asar pun bisa dilaksanakan 4 rakaat teman-teman.
Sampai di sini, semoga dapat dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf videonya kepanjangan.